Bupati yang mau disuntik saya? Nggak usah. Nggak usah disuntik. Malu, ini ada tamu. Iya, ini Ibu Bupati seriusan, ini ada dokter seriusan. Katanya Kamu sakit yang tulang. bohong-bohongan nggak usah ikut. Katanya bupatinya sakit tulang. Bukan. Itu nama daerahnya, Ida. Nah, daerahnya tulang bawah. Bawang. Iya, bukan maaf, sakit Bu. tulang. Waduh. Ibu Bupati, aduh, nggak Harus ngomong ditindak sih. nih, Aduh, begini nih. salah lagi gue. Nanti ditangkep loh sama Pak Dedi. Oh iya, jangan Pak Dedi bikin program. Ya. Aku tuh ada satu hal yang Iya, iya, ganggu pikiran aku ya, Iya. Bu ya. Kenapa sih kayaknya kalau stunting ini tuh selalu yang diberatkan itu perempuan gitu loh. Kayaknya harus tanggung jawab yang ngurus anak, mentang-mentang kita yang lahirin, kita. Tapi kan capek ya, masa pria nggak ikutan tanggung jawab sih orang bantuin bikin gitu. Oh, segitu protesnya. Panas. Oh. Sabar Bu. Nah jadi kalau begitu, kalau buat Ibu Bupati adalah kebijakan apa sih yang dibikin di Tulang Bawang yang sudah mendukung keberadaan perempuan supaya stunting ini bisa dikurangin lah ya jumlahnya. Iya. Terus udah gitu dokter kasih tahu, ajak nih suami-suami jangan rokokan aja begitu kan ya, daripada beli rokok beli susu deh. Main gitu game kan. mulu. Kamu lagi ngomongin siapa? Laki-laki kan? Main game mulu. Itu siapa yang main game mulu? Iya siapa? Lah, bapaknya siapa tahu? Ayo Ibu. Ya, di samping ini juga sudah menjadi takdir jadi kepala daerah, saya membuat program yang pro perempuan dalam rangka untuk mengurangi dan menekan laju stunting. Program kepala daerah beragam sesuai dengan inovasinya. Nah, saya mempunyai program BMW, Oh. bergerak melayani warga. BMW bergerak melayani warga. Keci ya. Neng, kayaknya kita tuh nggak mungkin loh jadi bupati. Kenapa tuh? Dari sepatunya aja udah beda. Iya, kita sepatu hak tinggi. Ibu Bupati sepatunya Keds. Kenapa Bu Siap suka pakai banget Keds? melayani Iya, warga. Nah kalau kita pakai hak tinggi masuk ke lapangan, sepatu aku. Iya. Aku dilepas di tenteng. Terus udah gitu mau jalan gini, aduh pegel ya, nggak bisa naik motor aja, aduh. Ada kerikil gitu ya. Iya. Kalau Ayo itu Bu siap Bupati. nih. Ada masa lalu Iya, gitu ya. jurnal. Ya. Masa lalu. Ya, program BMW kita fokus salah satunya di beberapa program yaitu fokus di kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur. Nah, untuk hari ini kita bahas untuk di kesehatan. Benar kata Ibet Bu. Mbaknya yang cantik bahwa angka stunting di Indonesia sempat cukup tinggi ya dokter ya. Cukup tinggi termasuk di Tulang Bawang dan Provinsi Lampung. Jadi ini menjadi tanggung jawab bukan hanya kepada kaum hawa, kaum perempuan, tapi ini tanggung jawab negara dan kita semua. Terutama juga harus support daripada para pemimpin yang memang memegang kebijakan. Nah, untuk di Kabupaten Tulang Bawang, fokus untuk penanganan stunting kita gerakkan yaitu semua kita ajak terlibat. Pertama, bagaimana kita ODF. ODF Jangan itu apa? buang air sembarangan. Itu prinsip penting sebagaimana dokter tadi ulas. Sanitasi. Tapi ada yang sanitasi. Tapi ada yang lebih penting Mbak Sana dan teman-teman semua bahwa kita ada program di BMW itu Gasibu. Lalu kita ada program bagaimana menggerakkan posyandu di mana wanita hamil dari mulai pertama di Kabupaten Tulang Bawang saya kasih 1 bidan 1 desa. Woi, 1 bidan 1 desa. 1 bidan 1 desa, 1 mobil ambulan khusus untuk nanganin ibu dan bayi. 1 desa. Ini yang di Tulang Bawang pasti seneng banget ya. Banget. Saya pindah. Apalagi nanya apa lagi? Nanya mulu. Kenapa sih Aida? Tadi Dua Ibu kali mau loh. tanya. Salam mulu. Ibu mohon izin mau tanya, mengapa sih Ibu memilih menjadi kepala daerah? Kan ngurusin orang banyak kan tuh ribet, Bu. Maaf ya, sebetulnya ibu ini adalah penyanyi. Oh, Iya. Ibu. Ibu Jadi bupati hobi. Iya, jadi menjadi ibu bupati itu hobi. kebalik ya, kebalik. Kebalik. Beneran. Tapi jawab dulu Dora pertanyaannya, habis itu buktikan kalau ibu tuh secara menyanyi jago banget. Mbak Dora, siap-siap lu menjadi, tersingkir Dora.
menjadi bupati itu salah satu atau menjadi kepala daerah itu salah satu kelebihannya itu bisa memberikan kebijakan yang baik terhadap kaum perempuan dan ibu, anak, termasuk lansia dan sebagainya. Termasuk bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk wilayah tersebut sepanjang kita konsisten. Terima kasih. Luar biasa. Beda ya kalau orang pinter yang ngomong. OTW ya, kita ganti KTP di Tulang Bawang aja kayaknya kita jadi warganya. Tapi enak ya hobinya sebagai Bupati. Saya hobi saya nggak ada yang ini Bu, nyata Bu, kenapa ya? Ya makanya Ibu harus hobinya aja konsisten. udah nyata ya. Kayak Ibu bilang, harus konsisten. Kalau Aida hari ini mau jadi itu, hari ini mau jadi itu. Yang belum nih jadi presiden aja kita lihat nih dia. Nah ini tunggu sebelum pertanyaan selanjutnya yang tadi masih ada ngutang tuh. Dokter mengajak lelaki juga ikut serta dalam urusan stunting karena nih urusan penting banget. Bener. Kalau berhubungan dengan perkembangan otak, karena itu sumber daya manusia. Jangan sampai Indonesia, orang-orang Indonesia kalau diajak ngomong, Aida, Iya. nggak nyambung. Aida begini apa gitu. Emang nggak kelihatan jauh sih 11 digit tuh nggak kelihatan jauh, tapi bermasalah banget untuk mengembangkan dirinya kelak. Betul ya dok ya? Betul. Jadi tadi sebagaimana Ibe tadi sampaikan ya, bikinnya kan berdua ya. Jadi, Mohon maaf nih bapak-bapak. jadi kalau ngomongin pengasuhan itu ya urusan berdua begitu. Bapak jangan beban itu jangan diberikan hanya kepada perempuan. Terkesan bahwa mengurus anak itu urusan domestik yang menjadi urusannya perempuan. Padahal tidak. Ayah harus terlibat. Menyusui saja, yang jelas nih menyusui kan ada Urusannya perempuan. Karena Tetap- yang punya perabotannya perempuan. Pabriknya ya. Padahal ayah diperlukan supaya bisa mendukung ibu agar ibunya sukses dalam menyusui. Ada loh komunitasnya ayah menyusui. Betul. Jadi tidak hanya ibu menyusui tapi ayah menyusui juga ada. Karena memang dibutuhkan itu paling tidak ketika ibu ada kesulitan menyusui, ayah di belakang dengan mengusap-ngusap punggung itu mengeluarkan, mendorong ibu untuk memproduksi oksitosin. Oksitosin itu hormon cinta. Dengan cinta produksi ASI semakin banyak. Betul. Dengan diusap aja Bu. Saya ngusap punggungnya Ibet, kok Aladin yang keluar Bu. Itu lambung namanya. Emang kita lampu ajaib. Nah itu kan salah satu kesulitannya. Nah kalau Ibu Bupati nih, Kesulitan jadi kesulitan perempuan. enggak, Perempuan maksudnya jadi apa bupati. saja yang Ibu hadapi sebagai kepala daerah di sana, kan Ibu satu bidan satu desa. Banyak Nah, masih ada programnya. enggak sih Iya. kesulitan-kesulitannya? Kesulitan yang sudah terlihat Perempuan pemimpin. pasti perempuan itu pertama adalah lihat programnya. Nah, mampu meyakinkan bahwa program kita memang mampu mengatasi masalah di daerah tersebut. Nah, ini butuh kerjasama dengan semua. Tapi kalau ada beberapa orang yang sulit untuk diajak kerjasama atau gotong royong, ini juga menjadi kendala. Kendala perempuan jadi kepala daerah. Lalu kendala selanjutnya pasti anggaran. Nah, perempuan itu kan melihat semua itu dari anggaran dulu. Bagaimana kita bisa mengangkat masalah kesehatan lebih baik kalau anggaran kesehatan, anggaran untuk penanganan stunting itu kecil. Nah, ini juga pengaruh. Maka saya sebagai bupati karena mempunyai kesempatan itu, pertama yang kita perhatikan adalah kasih anggaran sebesar-besarnya di kesehatan. Betul Bu, saya setuju Itu salah satu Mbak Sana dan Amel bahwa target tersebut tercapai. Pada tahun 2018 angka stunting di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung itu sangat tinggi, 32,40%. Gede itu. Sangat tinggi sekali. Nah, terus kita tangani dengan program BMW, Posyandu kita galakkan semua, satu kampung atau satu desa itu satu bidan, satu mobil ambulan, dan kita juga memberikan insentif terhadap bidan desa dan juga tim-tim kesehatan untuk sekedar memberikan semangat kepada mereka. Insentif itu memang penting Mbak Sana, cuma kadang-kadang dilalaikan oleh mungkin beberapa orang, tapi kalau saya itu penting. Betul. Jadi bekerja itu pertama salah satunya adalah memperhatikan kesejahteraan daripada nakesnya dulu. Nah, tapi kan ada program unggulan UMKM juga di Tulang Bawang ya? Iya. Apa program Iya. unggulan? Jadi kembali lagi dulu Mbak. Ini ibunya UMKM nih. Nanti boleh ke Tulang Bawang deh ya. Kita juga Pantesan aku dioleh-oleh cemilan. Masih cemilan hasil UMKM kan? Iya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, target nasional untuk penanganan stunting turun 14% Mbak Sana.
Nah, kami dari 32,40% tahun 2018 dengan program yang pro perempuan dan pro rakyat di BMB tadi, kita mampu menurunkan angka stunting di 2022 ini 9,5%. Jauh. Soalnya nasional 14% Dalam 1 tahun. Ya, dokter, kami 9,5% posisi sekarang. Serius itu. Itu karena apa? Gotong royong dari semua wanita, perempuan, laki-laki kita ajak juga. Jadi waktunya ngegame, waktunya kerja. Betul, jangan ngegame mulu nih bapak-bapak nih ya. Ngegame, kerja. Mbak Sana, tadi UMKM. Jadi kembali lagi, saya cukup bangga dengan para perempuan di Tulang Bawang dan Indonesia. Begitu kita fokus memberikan anggaran terhadap UMKM, mungkin baru ada di Indonesia, Mbak Anas. Kita ada setiap kelompok kita bantu 20 juta per tahun. Kita ada kelompok 453 kelompok untuk 1 tahunnya. Jadi setiap tahun kita berikan 9,5 miliar untuk membantu mereka yang akan berekonomi. Hebat. Jadi bisa menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya itu, tapi agak ini juga terlihat dokter Mbak Sana bahwa dengan cara kita pro terhadap wanita, mereka seperti Mbak Sana bilang sebelumnya di acara sebelumnya bahwa wanita itu harus berpenghasilan walaupun dia di rumah. Iya, betul. Nah, bagaimana negara hadir di situ membantu stimulasi memberikan anggaran untuk mereka. Iya, setuju. Jangan cuma diajak aja tapi nggak dikasih modal gimana? Iya. Sama Aida mau bikin ada usaha juga Bu. Boleh nggak apa-apa? Kita mau usaha gimana cara bikin anting dari eceng gondok ya, Dara? Boleh, bagus. Bagus ya, Bu. Bagus. Nanti bikin kelompok 15 atau 20 orang, ajukan ke Bupati Winarti, akan kita bantu dana pendampingan 20 juta. Tapi syaratnya harus KTP Tulang Bawang. Harus warga Tulang Bawang. Di Tulang Bawang banyak loh jomblowers. Iya, siapa tahu jodohmu dapetnya di situ Ya saya. makanya itu dia Bu, apalagi yang bawa itu apa cemilan ajudan ibu ya. Balik lagi ke Enggak, sana. soalnya kan itu cemilan dari Konsisten artinya. cemilan dari tulang bawang. Iya. Pak Dedi, aku mau dong jadi tulang rusuk kamu. Iya. Berlanjut, Mbak Pak Sana. Dedi, perhatikan masa depanmu Pak Dedi. Mbak Mas, tadi yang masalah UMKM, makanya setiap tahun dibantu 9,5 miliar untuk diberikan per kelompok. Kan dikali, kami ada 151 kampung atau desa dan kelurahan. Kali 20 kali setiap kelompok itu satu desanya 3. Jadi di total 3 kali 151 kampung. 453 kali 20 juta berarti 9,5 miliar. Itu 1 tahunnya. Nah, hasilnya apa Mbak Sana? Jadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang tinggi melebihi provinsi dan nasional. Itu capaiannya. Wah, iya. Nah itu ya kehebatannya apabila seorang perempuan itu menjadi kepala gitu ya. Dia mempunyai konsistensi tahan banting. Emang otot sih kalah lah kalau dibandingin lelaki. Daya Tapi tahan juga. konsistennya Tapi itu. konsisten. Baik, lu cantik banget. Cantik Ini banget. muanya siapa muat? Make up artist apa tuh? Perempuannya Pokoknya, pokoknya sama Ibu Win Bapak. pakainya yang itu bagus banget. Itu waktu ketemu Pak Presiden. Ini waktu memperjuangkan jalan nasional, jadi ada jalan di Tulang Bawang, Rawajitu, yang di situ adalah petani padi dan petambak udang Mbak Sana, terbesar. Ini dia BMW. Ini nih. Ini waktu satu programnya. event pilihan putri untuk Tulang Bawang, Muli Manganai namanya. Tapi ya, Ibu, katanya saya dengar-dengar berita nih ya dari kreatif sih sebenarnya ya. Tahun 2018 katanya dulu sempat ada di zona merah ya Bu ya. Untuk Apanya? stunting. Untuk stunting Pelayanan publik. Iya betul. Iya. Tadi udah diceritain, Neng. Iya. Iya, makanya kan lu Bukan, turun Mbak Sana, 95%. tadi yang zona merah Oke. tadi tentang pelayanan. Makanya tadi kan motonya di sini di acara Mbak Sana ini bagus bahwa kita melayani. Betul. Nah, di Tulang Bawang saat itu zona merah untuk pelayanan publik Mbak Sana. Iya. Jadi pelayanan publik 2018 zona merah dan hari itu juga saya melihat di kantor Dukcapil ada perempuan hamil naik di apa sih papan yang di atas tangga ya? Iya. Tangga, terus lihat di itu Mading, loker itu loh, yang berdiri begini itu loh, Iya, iya. begini itu loh, dia Iya, tapi iya. manjat. Iya. Nah, untuk ganti identitas, memperbarui kakak dan sebagainya.
Saya pas tengok ternyata ibu hamil. Dari situ yang awalnya mungkin saya akan fokus ke infrastruktur maksimal, akhirnya kita bagaimana Pindah. pelayanan publik dulu. Jadi kita buatkan mall pelayanan publik di Tulang Bawang yang tadinya zona merah, zona terendah di Tulang Bawang untuk pelayanan. Sekarang tahun 2021 Pindah langsung berubah. dapat penghargaan dari Ombudsman kita terbaik di Provinsi Lampung. Tapi berkat dari wanita hamil tadi. Iya, bener nggak? Wanita hamil Pokoknya tadi. kalau perempuan dukung perempuan, hasilnya prestasi. Nah, jangan perempuan ngebebek perempuan. Apalagi laki-laki juga mendukung. Iya benar. Iya. Apa, Makanya Neng? kesempatan harus diberikan lebih banyak untuk perempuan sebetulnya Betul. untuk mengambil keputusan. Ya. Iya, apa Neng? Mau pindah. Mau pindah ke Bawang. Kalau pelayanan publik bagus, pindahnya juga gampang banget. Iya. Sekarang zona hijau, nilainya zona hijau tertinggi. sekarang, Ini Iya. coba ya Bu Bupati, itulah yang tadi saya bilang kehebatannya perempuan kepala daerah. Ini perempuan dokter masuk ke sebuah tempat yang tempatnya tempat konflik. Ya Oh kan? iya, pengalaman. Pernah ditodong senjata mau dibunuh kan? Astaga, ya Iya. Mau ditembak. Iya, kenapa sekarang masih hidup? Pertanyaannya kan begitu Kok dong. bisa lolos? Iya. Kok bisa lolos? Iya, jadi waktu itu di 2018 itu ada apa namanya 10 desa yang angka stuntingnya paling tinggi di Papua. Saya ditugaskan ke sana, namanya adalah daerah Kabupaten Lanijaya. Itu daerah merah, sama merahnya tim merah karena ada OPM di sana. Untungnya dikawal sih sama OPM Setda di tahu nggak sana. Neng apa? semacam teroris gitu ya, apa? Militer. ya. Bukan cerdasan Aida kan? Belum. Kita dengarkan dulu. Iya, jadi ke sana karena memang tugas dari Pak Muldoko ya, Kepala Staf Kepresidenan kan, karena waktu itu gizi buruk lagi tinggi, masalah rawan pangan juga kan di Papua, jadi jangan sampai terjadi di kabupaten yang lain. Jadi saya datang ke sana, kemudian saya ngotot, saya mau ke desa, saya mau ketemu warga, saya bilang gitu kan. Kemudian ini kepala daerahnya agak-agak bingung gitu, agak-agak ragu kan, tapi saya bilang, nggak lucu saya sampai ke sini, tapi saya hanya di kantor. Saya harus ke desa, diantarlah ke desa. Di Jebret, desa, ketemu. kemudian nggak di desa itu, kemudian kok warga udah kumpul nih. Mana desanya? Saya bilang gitu, ditaruhnya di belakang sekolah kan. Ngotot, kita ngotot, saya tetap mau ke desa. Kemudian dipaksa untuk kembali ke mobil dan diberitahu ibu, kalau ibu ke sana, di sana sudah ada 7 yang bawa. Jadi kalau kita nyebrang. Di sini